PSSI nampak begitu serius untuk mengusahakan agar timnas Indonesia U19 bisa lolos ke Piala Dunia U20 tahun 2025 mendatang. Keseriusan PSSI ini terlihat dari seringnya timnas U19 melakukan persiapan dengan pemusatan latihan. Selain itu, 3 pilar penting yang merupakan pemain keturunan dikabarkan akan segera dinaturalisasi. Ketiganya adalah Mauresmo Hinoke, Dion Marks, dan Tim Geppens. Hal ini disampaikan oleh manajer timnas U19, yaitu Ahmad Zaki. 3 nama yang kita lanjutkan naturalisasi. Kalau Jens Raven kan sudah beres. 3 lainnya itu adalah Tim, Hinoke, dan Dion. Mereka posisinya berbeda. Yang direkomendasikan untuk dilanjutkan dan perkembangannya biar mereka berkarya di Belanda atau di luar. Itu kan lebih bagus dan lebih baik untuk mereka, kata Ahmad Zaki. Soalkan ketiganya bisa membela timnas Indonesia U19 di kualifikasi Piala Dunia U20 tahun 2025. Ahmad Zaki belum bisa memastikan karena kualifikasi akan diadakan pada September 2024. Timnas U19 sendiri tergabung di grup F bersama Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Harusnya timnas bisa mengatasi tim-tim tersebut meskipun tanpa ketiga pemain itu. Nanti kita lihat proses kewarganegaraan Indonesianya seperti apa, karena akan memakan waktu, seperti berkas yang harus dilengkapi dan persyaratan lainnya. Kalau yang sudah siap seperti Jens Raven, pasti kita bawa ke AFF U19, ujar Ahmad Zaki. Sebelumnya PSSI sudah terlebih dahulu menentukan naturalisasi Jens Raven. Jens Raven disumpah menjadi warga negara Indonesia pada 27 Juni 2024. Dan kini dirinya sudah bergabung TC Timnas Indonesia U19 jelang Piala AFF U19 tahun 2024. Selain dipersiapkan untuk Piala Dunia U20, mereka bertiga juga diproyeksikan untuk rencana jangka panjang Timnas Indonesia. Apabila mereka sudah menjadi warga negara Indonesia, kita tidak perlu khawatir kalau suatu saat nanti mereka dilirik oleh Timnas Belanda. Ketiganya merupakan pemain potensial yang masing-masing dari mereka memiliki kelebihannya. Terlebih mereka juga bisa bermain di beberapa posisi selain di posisi aslinya. Hal inilah yang memang tipe-tipe pemain yang sangat disukai oleh Coach Sintayong. Mauresmo Hinoke lahir di Breda, Belanda pada 26 Februari 2005. Saat ini umurnya masih 19 tahun. Garis keturunan Indonesianya berasal dari sang ayah yang berdarah Maluku. Mauresmo Hinoke bermain untuk FC Dordrecht U21. Dia merupakan rekan satu tim dari Jens Raven. Pada musim lalu, Mauresmo Hinoke tampil 8 kali untuk FC Dordrecht U21 dan sudah mengoleksi 3 gol. Mauresmo Hinoke memiliki posisi asli sebagai gelandang serang. Namun di skuad asuhan Coach Indra Shafri, dia dipasang sebagai winger. Itu karena kemampuan dribbling yang begitu bagus dan speed yang bisa merepotkan lini pertahanan lawan. Karena biasanya pemain-pemain cepat memanglah sangat cocok ketika dipasang di sisi lapangan. Selain dribblingnya bagus, body balance dan agility-nya juga bagus. Itulah yang membuatnya tidak mudah kehilangan bola. Bahkan sekelas pemain Jepang yang terkenal bagus selalu mengawal Hinoke dengan 2 atau 3 pemain sekaligus. Itu karena licinnya pergerakan pemain satu ini. Selain 2 posisi tadi, dia juga bisa dipasang sebagai striker atau gelandang bertahan. Bahkan banyak yang menyarankan pemain ini jangan sampai lepas ke negara lain karena dia merupakan pemain yang full skill. Pemain bertinggi badan 175 cm ini telah mencatatkan 5 penampilan bersama timnas U20 dalam ajang Toulon Cup, sekaligus sebagai laga penentu untuknya akan dinaturalisasi ataukah tidak. Dion Marks lahir di Belanda pada 29 Juni 2005. Pemain bertinggi badan 188 cm ini berposisi asli sebagai center back. Darah Indonesia mengalir kental dalam tubuhnya. Pasalnya, ayah Dion berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Saat ini Dion Marks bermain untuk NEC Nijmegen U21. Di Liga Belanda U21 musim lalu, Dion tampil sebanyak 24 kali dengan waktu bermain 1871 menit. Itu artinya perannya di lini belakang NEC Nijmegen sangatlah penting. Dengan postur tubuh mumpuni, Dion diharapkan mampu menjadi pemimpin di lini belakang
dalam menghalau serangan. Karena secara taktikal, sepertinya dia lebih memiliki pengalaman karena sudah menjalani kompetisi di level junior Belanda. Sedangkan pemain lokal, meski sudah masuk tim utama, biasanya hanya sebagai pemain cadangan karena masih minim jam terbang, yang membuat klub enggan mengambil resiko untuk memainkannya. Memang ada beberapa nama yang sudah tampil reguler seperti Doni Tripamungkas dan Arhan Kaka, namun banyak pemain yang juga tidak mendapat kesempatan sebagus mereka. Apalagi pemain belakang, hampir tidak pernah mereka diplot sebagai 11 pemain utama di klubnya. Tim Kuipers lahir di Oldenzaal, Belanda pada 21 Juni 2005. Saat ini dia baru direkrut oleh FC Emmen, yaitu tim divisi kedua Liga Belanda. FC Emmen memboyong tim Kuipers dari FC Twente U21 yang berkompetisi di Liga Belanda U21. Pada musim lalu, Kuipers mendapatkan 20 kali kesempatan bermain selama 1643 menit. Pemain bertinggi badan 184 cm ini memiliki posisi asli sebagai bek kiri. Pemain yang saat ini masih berusia 19 tahun bisa dijadikan aset berharga bagi kemajuan timnas Indonesia, karena memang posisi fullback atau wingback merupakan posisi yang perannya begitu penting di timnas Indonesia. Di era sepak bola modern seperti saat ini, seorang fullback atau wingback harus memiliki kemampuan bertahan dan menyerang yang sama baiknya. Selain dituntut menjaga pertahanan, peran wingback juga sangat penting ketika dalam keadaan menyerang. Hal ini dimaksudkan agar seorang wingback bisa memberikan suplai bola dari sisi lapangan, serta mampu melakukan tusukan-tusukan ke area pertahanan lawan. Selain itu, seorang wingback yang sering melakukan overlap juga bisa menambah jumlah pemain di depan saat dalam keadaan menyerang. Dan itulah alasan kenapa 3 pemain ini dilanjutkan naturalisasinya, karena mereka mampu menunjukkan performa yang impresif, serta diharapkan bisa menjadi tumpuan bagi timnas Indonesia di masa yang akan datang.